Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sobat Muara dimanapun berada. Saat ini Chandra berada di Kelapa Gading. Di samping Chandra sudah ada seorang ibu yang menjadi anggota komunitas HAAJ. Para sobat penasaran ya, HAAJ itu apa? Nah, kita tanya langsung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes, saya anggota rajin datang ke pertemuan rutin di HAAJ. HAAJ itu singkatan dari Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Himpunan Astronomi Amatir Jakarta ya. Biasanya ngumpul-ngumpulnya itu di mana, Bunda? Kami ngumpul setiap hari Sabtu, 2 minggu sekali, jam 4 sampai jam 8 malam di Planetarium Taman Ismail Marzuki, lantai 2. Baik, untuk anggotanya sudah ada berapa ya Bunda kira-kira? Anggota cukup banyak, lebih banyak lagi yang datang ke pertemuan rutin. Jadi pada saat pertemuan rutin itu bisa kurang lebih sampai 50 orang yang datang. Itu range umurnya tersebar dari mulai anak TK, kelas 1 SD sampai ada opa-opa umur 70 tahun pun ikut datang di situ. Itu intinya kami semua pencinta astronomi, kita kumpul di situ. Terus terang, langit malam di Jakarta itu adalah barang langka. Karena kita di sini kayak polusi cahaya, kayak polusi udara, sehingga langit malam yang cerah dengan bintang-bintang di Jakarta itu sangat langka. Jadi dalam setahun kami bisa 3 atau 4 kali mengadakan Star Party. Star Party itu ke daerah-daerah dekat Jakarta yang langit malamnya masih bagus, seperti di Lapan, di IPB Bogor, pernah juga ke Bosya atau ke Anyer untuk kita mengadakan pengamatan malam di situ. Terkait dengan adanya gerhana matahari total yang insya Allah akan terjadi nanti di tanggal 9. Sebenarnya gerhana matahari total itu seperti apa sih Bunda gambarannya? Gerhana matahari total itu event astronomi yang langka dan kami antusias karena ini bisa kita lihat siang hari. Gerhana matahari itu terjadi karena pada satu saat matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Jadi bulannya itu di tengah. Titik yang benar-benar garis lurus antara matahari, bulan, dan bumi itu daerah umbra, itu adalah daerah total, gerhana matahari total. Kita bisa dapat totalitas sampai 100%, benar-benar gelap mataharinya. Nah, daerah bayangannya yang tidak benar-benar tidak berada di titik itu disebut daerah penumbra. Itu daerah bayangan. Nanti di Indonesia itu kan akan dilewati gerhana matahari total. Daerah-daerah mana saja sih yang akan dilewati oleh gerhana matahari total yang gelap seperti itu? Daerah mana aja? Oke, kurang lebihnya dari mulai Bangka, Belitung, Bengkulu, Palembang, lalu melewati Palangkaraya, Balikpapan, lalu ke Poso, Palu, Ternate, dan terakhir Halmahera. Selanjutnya nanti akan ke Samudra Pasifik, keluar dari Indonesia. Ini di luar, ini daerah di kota-kota besarnya ya, di luar dengan puluhan kabupaten yang dilewati. Kemudian nih, kita kan berada di Jakarta. Kira-kira di Jakarta berapa persen dilewati oleh gerhana matahari total itu? Jakarta cukup besar, 88,76%. Jadi kalau menurut saya, kita di Jakarta walaupun tidak dapat totalitas, ini sudah cukup gelap. Kondisinya sama seperti kurang lebih mau maghrib ya. Saya sih minta kita yang di Jakarta ikut bersemangat menyambutnya, karena kita dapat 88,76%. Cukup besar dibanding Jogja. Jogja itu komunitas di sana bahkan ada nobar gerhana matahari, walaupun penampakannya cuma 84%. Ayo kita di Jakarta ikut semangat melihatnya. Nanti gerhana matahari total yang akan terjadi tanggal 9 itu kira-kira jam berapa sih Bunda? Mulainya pada jam 6.19, puncaknya di 7.21, berakhir di jam 8.31. Totalnya itu parsial di Jakarta berarti sekitar 2 menit 12 detik. Apa sih yang harus kita lakukan ketika terjadi gerhana matahari total? Apa kita boleh melihat langsung ke mataharinya atau bagaimana Bunda? Oke. Gerhana matahari itu ada proses ya. Mula-mula kan bulan itu memasuki, bayangan bulan memasuki matahari dulu. Proses itu terjadinya adalah gerhana matahari parsial. Lalu total, setelah total kembali parsial. Pada saat parsial, kita tidak boleh melihat dengan mata telanjang karena ultraviolet matahari itu sangat kencang. Dia bisa masuk lewat lensa mata dan akhirnya membakar retina. Jadi pada saat parsial diharapkan kita yang melihat langsung itu pakai filter, kacamata filter UV matahari. Jadi bukan kacamata Ray-Ban biasa, kacamata hitam biasa, atau pakai bagian dalam disket, atau pakai film ronsen. Tapi harus filter yang bisa menyaring UV-nya matahari. Pada saat totalitas itu kita bisa buka.
kita bisa nikmati itu totalitasnya, kita bisa menikmati coronanya, itu dibuka kacamatanya supaya kita bisa menikmati momen itu. Tapi kan Jakarta nggak kebagian, jadi Jakarta itu bisa dibilang 100% parsial, sehingga mata kita harus pakai pengaman. Totalitas itu berapa menit Bunda ya? Tergantung daerahnya, di Indonesia itu dari 1 menit sampai 3 menit kurang lebih. Paling lama itu nanti di Halmahera sekitar 3 menit, tapi kalau di Sumatera itu sekitar 1 menit. Cara aman atau mungkin cara lain kalau misalnya kita tidak punya kacamata khusus untuk melihat matahari itu, cara lainnya yang sederhana apa Bunda? Cara lainnya adalah dengan melihatnya melalui bayangan. Jadi matahari itu kan ada bayangannya ya. Badan kita tidak menghadap ke matahari tapi membelakangi matahari, dan kita melihat pergerakannya itu lewat bayangan. Ada banyak macam cara, misalnya kita melihat lewat bayang-bayang pohon yang memantul yang tampak di dinding rumah kita. Itu bisa. Itu kita bisa lihat pergerakannya. Bisa juga pakai semacam ini alat sederhana untuk ibu-ibu masak di masak nasi. Masak nasi itu kan ada dandang itu ada bagian tengahnya itu yang bolong-bolong. Itu bisa dipantulkan, jadi kita melihatnya lewat bayangan di balik dandang nasi itu tuh pergerakan itu bisa kelihatan gitu. Jadi intinya kalau lewat bayangan kita membungkungi matahari, bukan menghadap matahari, membungkungi matahari, dan kita melihat pergerakannya lewat bayangan yang dipantulkan. Itu. Baik, nanti yang bergerak itu bulannya atau mataharinya Bunda? Yang bergerak bulannya. Bulannya berarti ya? Ya. Jadi bulannya itu bulan itu masuk pelan-pelan melewati tempat matahari. Jadi matahari kan tetap, yang bergerak itu kan bumi dan bulan, ya kan? Jadi bulannya itu masuk ke menutupi matahari pelan-pelan gitu. Jadi yang bergerak bulannya. Ya, mungkin nanti bulannya bergerak para sobat dan bilang, "Matahari permisi ya." Ada mitos ya untuk orang zaman dulu bahwa gerhana matahari total itu dongengnya adalah Bathara Kala katanya memakan matahari gitu, sehingga tahun 83 dulu di desa-desa pada saat terjadinya gerhana yang ada adalah menabuh kentongan, membuat keributan supaya Bathara Kalanya itu keluar pergi dan tidak jadi memakan matahari. Tapi kan kita sudah tahu bahwa itu cuma mitos ya. Jadi ya nikmatilah gerhana matahari, jangan lupa dengan pengamannya. Karena Jakarta parsial dapatnya. Baik, ada mitos lagi katanya Bunda, kalau ada gerhana matahari kemudian kita keluar dari rumah, itu kulit kita belang-belang, bener nggak Bunda? Enggak sih, namanya juga cuma mitos. Jadi enggak belang-belang. Jadi pada saat terjadi gerhana matahari, itu para ilmuwan, para wisatawan, penggemar astronomi itu berbondong-bondong untuk mendatangi daerah itu. Gerhana matahari 2016 ini spesial karena hanya daratan Indonesia yang dilewati. Setelah itu langsung ke Samudra Pasifik gitu. Ya, jadi langsung ke laut ya Bunda? Langsung ke laut. Jadi 2016 ini spesial dan momen yang bagus untuk menarik wisatawan karena hanya daratan Indonesia yang dilewati. Tidak berbagi dengan negara lain gitu. Kalau mereka saja sudah datang ke sini, NASA datang ke sini, Jepang datang ke sini, mana-mana datang ke sini, masa kita di dalam rumah? Gitu. Yang penting aman cara ngelihatnya. Ya, para sobat, makanya besok pagi kalau misalkan tanggal 9, pagi-pagi jangan tidur ya. Nanti kalau udah tidur tahu-tahu ya gerananya udah lewat, yaudah para sobat ke laut aja. Jadi begini, kalau setiap pagi kita terbiasa beraktivitas keluar rumah itu tanpa memperhatikan arah matahari, pokoknya kita tidak menganggap itu suatu hal yang penting. Kalau bisa mulai besok kita perhatikan timur rumah kita itu ada di mana. Nah, perhatikan deh apakah timur rumah kita itu tempat matahari muncul terhalang pohon, terhalang gedung atau apa. Setelah itu ya sudah, kita coba cari geser-geser sedikit mana yang kira-kira enak untuk melihat momen ini. Banyak tempat yang nyaman, bisa kalau memang bisa ke Kepulauan Seribu kalau mau, bisa ke Ancol kalau mau, Monas juga bisa, ada titiknya bisa, Patung Patani ada bisa yang dilihat. Katanya di Car Free Day ada salah satu kementerian juga pengen bikin nobar. Atau kalau mau ke planetarium itu sudah press release bahwa mereka ada pengamatan di sana. Pendaftaran dibuka jam 4.30. Nanti akan dapat kacamata gerhana gratis, dapat souvenir dari planetarium untuk kurang lebih 600 pendaftar pertama. Nanti di sana ada 6 teleskop dari komunitas HA yang bantu, dari planetarium yang bantu untuk pengunjung yang pengen melihat. Di sana juga ada disediakan tempat untuk melaksanakan sholat gerhana. Baik, berarti itu jam 4.30 pagi deh ya? Kalau di planetarium eventnya 4.30 sampai
pendaftaran sampai jam 6 pagi. Karena jam 6.19 gerhana sudah mulai prosesnya. Bunda, terima kasih Bunda ya atas penjelasannya. Dan ada pesan apa nih buat para sobat Muara yang saat ini sedang mendengarkan radio Muara yang tercinta ini? Oke, saya terima kasih untuk Radio Muara yang sudah mau menyiarkan ini. Intinya adalah saya semangat dengan ini karena tahun 1983 saya ikut waktu gerhana melewati Jawa Tengah, saya di Jakarta dapat parsialnya. Dan itu menjadi ingatan seumur hidup bahwa alhamdulillah saya ketemu lagi. Walaupun kan sekarang tidak bisa ke daerah total, tapi saya dapat parsialnya kembali. Sekarang ini spesial karena yang terdekat adalah tahun 2023 atau 25 kalau tidak salah, itu melewatnya Biak gitu ya. Masih tahun 2090-an itu akan lewat Banten, jadi masih sangat lama. Kalau wisatawan datang ke sini, kenapa kitanya justru ke dalam? Jadi nikmati tapi caranya aman, pakailah filter, jangan yang palsu, jangan asal murah karena ini membahayakan mata karena Jakarta parsial. Baik Bunda, para sobat, nanti tidak ada salahnya kalau para sobat itu langsung aja ke Planetarium Jakarta untuk cari informasi lebih lanjut tentang di mana sih sebenarnya belinya di mana sih Bunda kalau kacamata itu? Nanti Planetarium bisa dibagikan gratis, tapi kalau sekarang mungkin toko-toko online ada ya yang jual, tapi tolong dipastikan keasliannya gitu. Tapi kalau pengen gratis ya di Planetarium diserahkan gratis. Kesana saja gitu ya, rame-rame karena ini bisa rame sekali. Baik Bunda, terima kasih Bunda. Sama-sama. Para sobat Muara, baru saja kita wawancara dengan Ibu Agnes, para sobat, salah satu anggota HAJ, Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Para sobat, kembali ke studio.